Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Iya, ayo kita berdoa bersama-sama. Kita mulai doa pagi kita ini. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membawa hidup kami kepada Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu melaksanakan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan pagi hari ini menyerahkan seluruhnya kepada Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati semua yang kami pakai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Oh haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Oh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang selalu setia. Kami menyembah-Mu. Selamanya menyembah-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Allah. Kasih-Mu, hadirat-Mu, terima kasih Tuhan. Roh Kudus pegang hidup kami. Roh Kudus pegang tangan kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Setiap hari kita memerlukan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita meninggalkan Roh Kudus. Jangan sampai kita meninggalkan firman-Nya yang hidup. Oleh sebab itu, sebagai wujud impian dan kerinduan hati kita, mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Angkat tanganmu, katakan, kudus, kudus
Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Oh Yesus, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Roh Kudus pegang tangan kami. Roh Kudus berkaryalah di dalam hidup kami. Hadirat-Mu melingkupi, ya Roh Kudus. Oh, kami perlu Engkau, kami perlu kemurahan-Mu. Ya ralalaba karaba, ya ralalaba shekin, ya ralalala, ya raranamo. Haleluya, haleluya. Oh ya, mari terus sembah Dia. Mengalir, mengalir kasih-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalir bagi kami. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Angkat tanganmu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Nyanyikan pujian dari awal, katakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dengan semangat iman katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Haleluya. Lagi sekali katakan, segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Dia Tuhan setia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa ini. Biarlah setiap kami merasakan kasih dan jamahan-Mu, kekuatan yang baru mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kekuatan baru mengalir buat setiap kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap mendengar firman. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau baik. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Percaya hari ini Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa buat setiap kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan mudah menyerah, bahkan jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena Tuhan kita tidak pernah menyerah di dalam membentuk setiap kita. Ya, haleluya. Sebentar saya cas dulu. Alat yang kita pakai, handphone yang kita pakai, kalau kita hanya bisa memakainya saja, tetapi kalau kita tidak bisa mengecasnya, apa yang terjadi? Dia akan drop. Dia akan drop. Dia tidak akan bisa digunakan lagi karena baterainya sudah habis, tidak dicas. Nah, melalui morning prayer ini kita dicas Bapak Ibu Saudara. Ya,
kita dicas. Roh kita itu dicas setiap pagi. Penting sekali untuk kita cas itu setiap pagi. Ya, ketika kita cas roh kita, itu akan mulai penuh dan penuh terisi terus. Kita memuji menyembah, kita mendengar firman. Itu akan menolong jiwa kita supaya jiwa kita ya tidak dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang duniawi. Ketika kita berbicara tentang firman Allah, sangat-sangat berguna untuk apa? Untuk mengajar kita. Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi mengerti bahwa hidup ini perlu Tuhan. Ya. Sebentar. Iya. Ketika kita mengerti bahwa firman Allah ditulis untuk mengajar kita, bahkan lebih dari itu, yaitu apa? Untuk menegur, untuk mengingatkan, jalanmu salah, jalanmu menyimpang, kamu masih kompromi sama dosa ini dosa itu. Oh, firman Allah berkata, Tuhan itu nggak kompromi sama dosa. Ada amin? Ya, Tuhan itu nggak mau kompromi sama dosa. Dia selalu ingin anak-anaknya hidup di dalam kekudusan. Katakan amin. Ya, hidup dalam kekudusan. Bilang gini, itu saya. Harus hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan begitu sayang sama kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Ya, firman Allah bertujuan untuk mengajar kita, mendidik kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini 2 Timotius pasal 3. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita mau dididik sama Tuhan, kita harus dengaran firman Tuhan. Dan kalau artinya mau dididik, artinya juga mau diperbaiki kelakuan kita. Ya, jangan sampai kita mengklaim, saya baca firman Allah 1 hari 5 pasal. 1 hari 7 pasal, Pak. Saya baca. Tetapi dia lupa, dia tidak merenungkannya. Dia kurang menggalinya. Ya, sehingga buah itu sulit untuk dihasilkan. Nggak bisa hanya kita baca firman itu sebagai logos. Kita harus membacanya, kita harus juga merenungkan. Ketika kita merenungkan bahwa firman itu ternyata untuk kita, maka kita juga harus punya prinsip, kita harus berubah. Kalau sampai kita baca firman, kita bilang begini, itu kan untuk orang Israel aja, bukan untuk kami. Ya, berarti ada salah perspektif di dalam pikiran Anda. Ada yang begitu, baca perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan dia bilang, itu kan untuk zaman dulu, nggak berlaku untuk kita. Sekarang yang penting, ya udahlah, udah terima Yesus sudah cukup. Selanjutnya terserah kita dong mau hidupnya kayak gimana. Kalau ada pemikiran seperti itu, ada yang salah sama kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai seperti itu. Firman Allah itu relevan. Dari kitab Kejadian zamannya ya Dato Adam, Mbah Adam,
sampai di kitab Wahyu. Ya, itu relevan. Nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kerajaan Allah, itu ada semua di situ. Dikatakan di dalam Alkitab, Allah kita adalah Allah yang penyayang. Dia sangat sabar terhadap kita, terhadap umat-umatnya. Namun dia juga Allah yang adil. Kalau dia tidak adil, maka penjahat pun sampai matinya tidak bertobat. Ya, orang-orang murtad penyembah berhala sampai matinya tidak bertobat, tetap masuk surga. Itu kalau Allah tidak adil. Apakah Bapak Ibu Saudara menyembah Allah yang tidak adil? Tentu tidak, bukan? Kita menyembah Tuhan yang mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Bagaimanapun, seberdosa apapun, Tuhan tetap menerima kita selama kita mau bertobat. Tetapi Tuhan juga adil. Dia juga harus menyingkirkan dosa dari setiap kita. Ya, kadang dia harus mendidik kita, mengajar kita, memperingatkan kita, menampi kita bahkan. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan. Supaya kita belajar, oh ternyata saya salah. Saya harus memperbaiki diri. Celakanya kalau orang tersebut tidak mau berubah. Ya, nanti malah ditampi setan. Makanya saya bilang bisa celaka orang itu. Harusnya dia segera bertobat supaya tidak ditampi oleh setan. Kalau ditampi oleh Tuhan, dia akan memisahkan mana gandum, mana ampas. Apa tuh namanya? Kalau di Palangka, apa namanya kalau ampas? Nah, gitu dia. Ya, kulit-kulitnya lah. Ya, misalnya padi, ada padinya, ada berasnya gitu ya. Tapi kalau setan yang menampi, semau hati dia lempar. Shot. Mana ya kok hilang, dipermainkan kita. Enak kalau kita diajar, bahkan mungkin ditampi oleh Tuhan. Karena dia mengasihi kita. Kalau iblis itu adalah bapa segala pendusta. Dia itu licik. Tidak pernah baik. Ya. Di dalam perdukunan diajarkan. Ya, dalam agama juga kan diajarkan untuk berbuat baik. Ya. Ini di perdukunan juga diajarkan. Ya, untuk berbuat baik. Percuma berbuat baik kalau dia sudah menyembah berhala, okultisme. Tidak ada yang benar di dalam okultisme. Yang benar adalah kita menyembah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Katakan amin. Supaya kita benar-benar mengerti apa yang dijanjikan oleh Tuhan, maka kita harus setia dalam membaca firman. Firman itu adalah kebenaran untuk kita. Kita hidup di dalam kebenaran Allah. Ayo Bapak Ibu Saudara, mulailah engkau komitmen untuk membaca dan merenungkan firman. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa di situ Allah Bapa memperingatkan Yosua, ya, tetapi janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkan itu siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Siapa di sini mau berhasil? Siapa di sini mau beruntung? Kita semuanya pasti mau. Tidak ada kita yang mau rugi. Di dalam perjalanan kerohanian pun, ya, otomatis kita mau mengalami upah daripada Tuhan. Amin. Firman Allah itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan.
Jangan lupa, selain untuk mengajar, dia juga untuk menyatakan kesalahan. Ya, kalau gembalamu berkata itu salah, pasti dia akan berpikir bahwa itu pasti firman Tuhan berkata bahwa itu salah. Kalau gembalamu berkata ya itu benar, pasti gembalamu juga berpikir bahwa apa yang kamu lakukan sesuai dengan firman. Tapi kalau gembalamu bilang sebaiknya jangan, karena itu termasuk kompromi dengan dosa, saya yakin dia pasti telah memikirkan jauh-jauh hari tentang perbuatan yang akan engkau lakukan itu. Contoh, ya, Pak, saya pingin banget menabur untuk gereja. Oh bagus, luar biasa, pasti kamu diberkati. Apa kira-kira yang mau kamu gapai? Iya Pak, ini ada cara yang cepat untuk dapatkan keuntungan. Apa itu? Masang nomor Pak. Ah udah. Pasti gembalanya bilang, nggak boleh. Jangan, itu perjudian. Ah, Bapak nih sok rohani. Ya, yang penting kan uangnya. Jangan, itu dari uang tidak baik. Tuhan kita nggak butuh uang kayak gitu, nggak butuh uang yang hasil dari kamu seperti itu. Tuhan nggak mau supaya kamu tidak berdosa. Ya, pasti seperti itu. Lain cerita kalau gembalanya bilang, oke lah, titip juga lah satu ya. Ah, udah, sama-sama tersesat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita percaya firman itu untuk menegur kita. Amin. Katakan firman Tuhan menegur saya. Ya, firman Tuhan bukan hanya menegur Bapak Ibu, tapi saya ini loh. Saya juga sering ditegur sama firman Tuhan. Bahkan tiap hari ditegur firman Tuhan. Kenapa saya ditegur oleh firman Tuhan? Karena saya baca firman setiap hari. Ya, ayo, nih saya sudah sampai mau habis kitab Amos. Sudah katam tuh satu kali. Kejar lagi. Bentar lagi masuk perjanjian baru. Bentar lagi selesai. Habis itu baca lagi. Ayo tahun ini bisa 3 kali. 3 times. Ya. Karena apa? Bukan untuk pamer-pameran. Tapi suka. Katakan saya suka baca firman. Kalau kita nggak suka baca firman, ayo. Ada apa? Cek. Gitu, caranya tuh begitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus cek. Supaya kita tahu bahwa, oh saya ini nggak suka doa. Oh saya ini nggak suka baca firman. Ada apa ya? Nah, ngerti di sini? Ada apa? Apakah ada dosa di saya yang belum dibereskan? Apakah ada setan di dalam saya? Sehingga saya seperti ini? Nah, harus dicek. Supaya kita maksimal. Ya, tadi malam kita melayani 2 keluarga, mendoakan. Ya, rumahnya Daniel dan Helena, puji Tuhan, mereka sudah bisa ya ada rumah sendiri. Ya, kita doakan suatu saat mereka punya rumah pribadi. Amin. Kita harus dukung dalam doa. Jangan sampai kita tidak mendukung satu dengan yang lainnya. Saya mau tanya, siapa di sini mau saling mendukung di dalam doa dan puasa? Angkat tangan. Wow. Ya, Tuhan memberikan kalian upah yang besar. Ya, juga kemarin itu ya kita mendoakan keluarga yang lain ya. Keluarga Pak Harteman ya. Ya, termasuk anak-anaknya di situ. Kita mendoakan, kita melihat bagaimana Tuhan punya cara untuk memulihkan ya.
Kita mendukung mereka di dalam doa-doa. Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita ini adalah orang-orang yang perlu hidup di dalam firman. Firman Allah itu mengajar. Firman Allah itu membuat kita ditegur. Ya, menyatakan kesalahan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mau ditegur. Ya, mau ditegur. Ya, supaya kalau salah ya memang salah. Kalau kurang tepat ya memang kurang tepat. Oke. Ya, di sini memang ada beberapa cukup banyak juga yang sekolah. Ya, jadi mereka harus mempersiapkan diri, makanya kadang mereka off cam. Ya. Nah, kalau kita ada, ayo sama-sama kita on cam. Ya. Nah, di sini juga firman Allah untuk memperbaiki kelakuan kita. Oh, ternyata kelakuan kita selama ini ada yang nggak benar. Kalau sampai kita nggak mau memperbaiki kelakuan kita, ada apa? Nah, gitu caranya. Ngerti ya? Pasti ada sesuatu hal. Udah ditegur pakai firman, diajak berubah, nggak mau lagi berubah. Masih memakai prinsip diri sendiri. Ada apa? Ya, gitu cara mengeceknya. Ada setan enggak di dalam diri kita atau enggak? Ya. Dan di sini untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Ayo. Kenapa ya saya harus berbuat baik ya? Saya kan sudah ditebus. Ya, yang pertama, karena engkau sudah ditebus, makanya engkau harus berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Lain daripada berbuat baik adalah berbuat jahat. Udah dua itu aja. Makanya kita harus berbuat baik. Yang kedua, simple. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena engkau masih hidup di bumi. Nah, kalau sudah tidak lagi di bumi, ya nggak akan bisa berbuat baik lagi. Ya, di sorga di sana semuanya itu indah. Kalau kita nggak suka berbuat baik, nanti kita tidak mencerminkan kasih Kristus. Walaupun kasih itu banyak bentuk, bukan hanya satu bentuk. Ingat, kalau kita mengasihi memberi itu juga kasih. Tetapi kalau kita menegur saudara kita karena dia telah salah atau berbuat dosa, itu juga kasih. Ya, kita mendisiplin itu juga kasih. Coba anak kita tiap hari main game. Dari pagi sampai malam, sampai mana lagi? Sampai subuh. Kita nggak tegur dia, kita nggak disiplin dia. Karena dia addicted banget sama game. Saya mau tanya, bagus nggak kayak gitu orang tua? Tidak, bukan? Bahaya itu. Ya, bahaya Bapak Ibu Saudara. Kami kalau sudah jam tidur siang, kami akan bilang sama Glenn sama Darlene, ya, ayo tidur siang. Biar mereka nangis, biar apa? Tidur siang. Mana sekolahnya pulangnya jam 2, baru kelas 4 SD. Gimana nanti dia SMP SMA? Mungkin pulang jam 6 sore kali. Iya, banyak sekali pelajarannya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu harus istirahat. Kami belajar dari pendidikan di Finlandia. Ya. Di sana memang sekolahnya itu ada jam tidur siang.
Masuk sekolah jam 9 pagi. Pulang nanti jam 3, jam 4 sore. Tapi mereka ada tidur siang. Maupun SMP, SMA, SD, sama. Nggak ada mereka pulang malam, nggak ada. Ya, yang penting mereka fokus. Itu dia. Kalau kita kan beda Indonesia. Semua mata pelajaran kita pelajari. Kurang apa coba Indonesia ini? Sangat pintar-pintar sekali. Ya. Kalau di Finlandia itu, kalau dia hobi bola dari SD sampai dia SMA, mayornya belajar tentang bola. Yang lainnya nggak terlalu mayor. Tetap dipelajari, tetap edukasi. Tapi kalau di Indonesia, PPKN harus semua hafal, butir-butir, bulir-bulir. Ya itu. Ya, sampai pening pala kita. Ini rasanya alis ini mau diginin. Ya kan? Ya, saya bukan mau sombong, tapi puji Tuhan. Ya, dari SD ya sampai SMA bisalah saya masuk ke juara 1, juara 2 Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itu juga berlinang air mata loh. Ya, berlinang air mata itu memperjuangkannya. Bukan nyaman. Nah, di dalam didikan sekolah aja kita mau taat. Ayo, firman Tuhan harus kita taati. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita menyadari bahwa kita perlu firman. Bilang begini, saya perlu firman. Alfa perlu firman. Perlu sekali. Ya. Di dalam hidup kita jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan firman Allah. Cintailah firman itu. Bacalah firman itu. Renungkan firman itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita, mendidik kita, menegur kita, ya, dan untuk supaya kita diperlengkapi dalam perbuatan baik kita. Baca segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Allah di dalam Alkitab. Ya, baca Alkitab. Jangan engkau merenungkan di kitab itu daftar isi. Ya jangan. Yang direnungkan kok daftar isi. Yang direnungkan kok hanya di petanya. Jangan. Isinya. Baca itu. Ya, itu akan memperlengkapi kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama ditegur, ya, kita sama-sama beroleh kekuatan yang baru. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau terus komitmen membaca firman Allah? Boleh lambaikan tangannya? Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, yuk kita sama-sama datang. Ada sebuah lagu yang ingin saya nyanyikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sempurna. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan pelita hidupku.
Tuhan, tuntunlah aku. Sekali lagi ya, kita belajar lagu ini sama-sama. Ya, sama-sama katakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sempurna. Sama-sama katakan. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan pelita hidupku. Oh Tuhan, tuntunlah aku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Mari sama-sama kita sedikit merenungkan bahwa betapa pentingnya firman Allah bagi kita. Dia begitu mengasihi kita. Sampai Dia menyediakan semua apa yang kita butuhkan, yaitu adalah firman Allah. Selain daripada itu, firman Allah berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Firman Allah memiliki daya cipta yang luar biasa. Setiap kali kita memperkatakannya, firman itu akan terjadi untuk kita. Ketika kita sakit, kita berkata, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkanku, maka engkau akan sembuh. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes, engkau akan dapat menanggung segala perkara sampai engkau mengalami kemenangan, lulus, dan kesaksianmu menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Maka engkau akan mengalami kecukupan daripada Tuhan. Engkau akan dicukupkan apapun kebutuhanmu. Engkau minta damai sejahtera. Firman Allah berkata, Allah sumber damai sejahtera menyertaimu sampai selama-lamanya. Semua yang kita butuhkan ada di firman Allah. Mari setia terus membaca, merenungkan firman. Mungkin ketika engkau membaca firman, disitulah engkau meneteskan air mata. Biarkan Alkitabmu, kitab suci itu, dipenuhi oleh air matamu yang menyadari bahwa engkau salah, engkau berdosa, engkau harus berubah. Bahkan engkau dijamah Tuhan, engkau merasakan bahwa engkau berjumpa dengan Allah lewat firman Tuhan. Ada banyak keuntungan kita membaca firman Allah. Dengan begitulah kita bisa mendengar suara dan tuntunannya. Haleluya. Hamba berdoa biar setiap kami setia membaca firman. Biar setiap kami menyadari dan kami mau berubah, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa biar setiap kami mengalami firman Allah setiap hari. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa negara kami. Biar bangsa kami dipulihkan, diberkati, diurapi di dalam nama Yesus. Bangsa kami mengalami kekudusan daripada Allah. Cukupkan apa yang bangsa kami perlukan. Biar banyak investor, pekerjaan-pekerjaan yang baik mengalir untuk Indonesia. Berkati pembangunan IKN, berkati Presiden kami Jokowi, urapi beliau dan juga menteri-menterinya, wakilnya, semua jajaran di bawahnya Tuhan. Urapi Bapak. Hari ini kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami di GO Bos. Bapak berkati. Biar tempat itu penuh dengan hadirat-Mu. Damai sejahtera Allah mengalir. Berkati para donatur, berlimpah-limpah. Terutama kekuatan damai sejahtera, penyediaan Tuhan mengalir buat mereka di dalam nama Yesus. Berkati base camp, agar di base camp hadirat Tuhan dan kemah itu tetap ada di sana. Kami berdoa, biar setiap orang-orang yang di konseling, yang datang beribadah di base camp, mereka semua mengalami kemuliaan Allah. Mereka mengalami hadirat Tuhan. Kami bersyukur gereja kami dimulai dari rumah. Itu menandakan bahwa Engkau ingin berkata kepada kami, rumahku harus kudus. Dan pada akhirnya kami ini digambarkan seperti bait suci. Sebab bait inilah tempat Allah berdiam. Kami harus menjaga hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati rekan kami, Bapak Pendeta Sumerman. Urapi beliau. Berkati gerejanya di sana di Sungai Tatas. Biar terjadi penamaan jiwa-jiwa bagi mereka. Hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Bapa di sorga. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Pakai mereka yang sekolah, yang bekerja. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Yang ada di rumah, dimanapun aktivitas kami mengandalkan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Ini doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami bersyukur. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi. Dan sebentar, ini bagaimana caranya? Maklum, ya. Masih belajar nih alat baru nih. Bentar ya. Oh ya ini. Iya, pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.